Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tohari, NIM 207200020. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam A, YIN Ponorogo. Di sini saya akan melakukan praktikum fisika dasar mengenai gerak ayunan sederhana pada bandul. Tujuan dari praktikum ini adalah menentukan nilai percepatan gravitasi melalui percobaan bandul sederhana. Sebelum kita melakukan praktikum, saya akan membahas sedikit mengenai ayunan sederhana. Ayunan sederhana adalah suatu sistem yang terdiri dari sebuah massa titik yang digantung dengan tali tanpa massa dan tidak dapat mulur. Jika ayunan ini ditarik ke samping pada posisi setimbang dan kemudian dilepaskan, maka massa M akan berayun dalam bidang vertikal ke bawah pengaruh gravitasi. Dalam satu hitungan, maka dari titik A ke B dan ke C, lalu kembali lagi ke titik B dan ke A. Kemudian, saya akan membahas sedikit mengenai pengertian frekuensi dan periode. Untuk frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Kemudian, untuk periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama ada statif. Statif di sini terbuat dari potongan 3 kayu yang berbeda-beda. Kemudian ada 3 macam tali yang ukurannya juga berbeda-beda. Yang pertama ada 10 cm, kemudian 20 cm, dan yang ketiga 30 cm. Kemudian di sini juga ada beban. Beban di sini juga terdapat 3 macam, yaitu yang pertama dengan ukuran 10 gram, kemudian yang kedua 20 gram, kemudian yang ketiga 30 gram. Kemudian ada tabel pengamatan. Selanjutnya ada alat tulis. Kemudian ada stopwatch. Di sini saya menggunakan handphone. Kemudian ada busur dan penggaris. Untuk percobaan yang pertama, kita menggunakan tali sepanjang 10 cm dan beban 10 gram. Kemudian kita simpangkan sebesar 30 derajat. Lalu kita ayunkan sebanyak 5 ayunan. Kita mulai. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu yang diperlukan yaitu 4,4. Untuk percobaan yang pertama dengan langkah yang kedua, yaitu kita menggunakan sama dengan tali sepanjang 10 cm dengan beban 10 gram, tetapi di sini yang berbeda adalah jumlah ayunannya, yaitu 10 ayunan. Kita simpangkan 30 derajat. Kemudian kita siapkan stopwatch, lalu kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang dihasilkan yaitu 7,5. Kemudian kita tulis terlebih dahulu. Untuk
percobaan yang kedua yaitu kita menggunakan tali sepanjang 20 cm dengan beban 20 gram. Kemudian kita simpangkan 30 derajat. Kita ayunkan sebanyak 5 ayunan. Kemudian kita lepaskan. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu yang dihasilkan yaitu 5,5. Kemudian untuk percobaan yang kedua dengan langkah yang kedua yaitu kita masih sama menggunakan tali sepanjang 20 cm dengan beban 20 gram. Kita simpangkan sebanyak 30 derajat. Tetapi di sini ayunannya berbeda yaitu 10 ayunan. Kita siapkan stopwatch. Lalu lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang dihasilkan yaitu 10,2. Untuk percobaan yang ketiga yaitu kita menggunakan tali sepanjang 30 cm dengan beban 30 gram. Kemudian kita simpangkan sebanyak 30 derajat. Lalu kita ayunkan sebanyak 5 ayunan. Kita hitung 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Yang diperlukan yaitu 6,1. Untuk percobaan yang ketiga dengan langkah yang kedua yaitu kita masih sama menggunakan tali sepanjang 30 cm dengan beban 30 gram. Kemudian kita simpangkan sebesar 30 derajat. Kita hitung 10 kali ayunan. Kita hitung 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu yang diperlukan yaitu 11,3. Percobaan pertama, langkah pertama, yaitu diketahui M sama dengan 10 gram, kita jadikan ke kilogram yaitu 0,01, dan I sama dengan 10 cm, kita jadikan ke meter yaitu 0,1, N sama dengan 5 ayunan, T sama dengan 4,4 sekon, dan yang ditanyakan yaitu periode dan percepatan gravitasi. Untuk mencari periode, dapat menggunakan rumus T kecil atau waktu per N kecil atau jumlah ayunan. Maka 4,4 per 5 yang dihasilkan yaitu 0,88 sekon. Jika dikuadratkan maka 0,774 sekon. Kemudian untuk percepatan gravitasinya menggunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat dikali I per T kuadrat. Maka 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,1 per 0,774 menghasilkan 5,09 meter per sekon kuadrat. Untuk langkah yang kedua, diketahui M sama dengan 10 gram, kita jadikan ke kilogram yaitu 0,01. Kemudian I sama dengan 10 cm, kita jadikan ke meter yaitu 0,1.
N sama dengan 10 ayunan, T sama dengan 7,5 sekon. Yang ditanyakan periode dan percepatan gravitasinya. Untuk periode dapat dirumuskan T kecil per N sama dengan 7,5 per 10 menghasilkan 0,75 sekon. Jika dikuadratkan yaitu 0,562 sekon. Untuk percepatan gravitasinya, G sama dengan 4pi kuadrat dikali I per T kuadrat, yaitu 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,1 per 0,562 menghasilkan 7,02 meter per sekon kuadrat. Kemudian percobaan kedua, yaitu langkah pertama, diketahui M sama dengan 20 gram, kita jadikan ke kilogram menjadi 0,02, I sama dengan 20 cm, kita jadikan ke meter menjadi 0,2, N sama dengan 5 ayunan, T sama dengan 5,5 sekon. Yang ditanyakan periode dan gravitasi. Untuk periode dapat dirumuskan T sama dengan T kecil atau waktu per N atau jumlah ayunan. Maka 5,5 di per 5 menghasilkan 1,1 sekon. Apabila dikuadratkan yaitu 1,21. Untuk percepatan gravitasinya menggunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat dikali I per T kuadrat, yaitu 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,2 per 1,21. Maka dihasilkan 6,52 meter per sekon kuadrat. Untuk langkah yang kedua, diketahui M sama dengan 20 gram, kita jadikan ke kilogram yaitu 0,02 dan I sama dengan 20 cm, kita jadikan ke meter 0,2, N sama dengan 10 ayunan, T sama dengan 10,2 sekon. Yang ditanyakan yaitu periode dan percepatan gravitasi. Untuk periode dapat dirumuskan T kecil per N sama dengan 10,2 per 10. Yang dihasilkan yaitu 1,02 sekon, jika dikuadratkan 1,04 sekon. Untuk percepatan gravitasinya yaitu G sama dengan 4pi kuadrat dikali I per T kuadrat sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,2 per 1 kali per 1,04 dihasilkan 7,89 meter per sekon kuadrat. Untuk percobaan yang ketiga langkah pertama yaitu diketahui M sama dengan 30 gram, kita jadikan kilogram yaitu 0,03, kemudian I sama dengan 30 cm, kita jadikan ke meter yaitu 0,3, N sama dengan 5 ayunan, T sama dengan 6,1 sekon. Yang ditanyakan yaitu periode dan percepatan gravitasinya. Untuk periode dapat dirumuskan T kecil per N, yaitu 6,1 per 5 menghasilkan 1,22 sekon. Jika kita kuadratkan yaitu 1,48 sekon. Untuk percepatan gravitasinya dapat menggunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat dikali I per T kuadrat, yaitu 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,3 per 1,48 menghasilkan 8,00 meter per sekon kuadrat. Untuk langkah yang kedua yaitu diketahui M sama dengan 30 gram, kita jadikan ke kilogram yaitu 0,03, untuk I 30 cm, kita jadikan ke meter yaitu 0,3, N sama dengan 10 ayunan, T sama dengan 11,3 sekon. Yang ditanyakan periode dan gravitasi. Untuk periode dapat dirumuskan T kecil per N sama dengan 11,3 per 10 menghasilkan 1,13 sekon. Jika kita kuadratkan maka menjadi 1,27 sekon. Untuk percepatan gravitasinya dapat menggunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat dikali I per T kuadrat
sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,3 per 1,27 dapat dihasilkan 9,32 meter per sekon kuadrat. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk percobaan yang pertama dengan panjang tali 0,1 meter dan massa beban 0,01 kg, apabila diayunkan sebanyak 5 kali ayunan, maka waktu yang dibutuhkan yaitu 4,4 sekon dan periode yang dihasilkan 0,88 sekon dan percepatan gravitasinya 5,09 meter per sekon kuadrat. Dan apabila diayunkan sebanyak 10 kali ayunan, maka waktu yang dibutuhkan yaitu 7,5 sekon dan periode yang diperoleh yaitu 0,75 sekon dan percepatan gravitasinya yaitu 7,02 meter per sekon kuadrat. Kemudian percobaan yang kedua dengan panjang tali 0,2 meter dan massa beban 0,02 kg, apabila diayunkan sebanyak 5 kali, maka membutuhkan waktu sebanyak 5,5 sekon dan periode yang dihasilkan yaitu 1,02 sekon dan percepatan gravitasinya 6,52 meter per sekon kuadrat. Kemudian, apabila diayunkan sebanyak 10 kali ayunan, maka waktu yang dibutuhkan yaitu 10,2 sekon dan periode yang dihasilkan yaitu 1,02 sekon dan percepatan gravitasinya yaitu 7,89 meter per sekon kuadrat. Kemudian, untuk percobaan yang ketiga atau yang terakhir dengan panjang tali 0,3 meter dan massa beban 0,03 kg, apabila diayunkan sebanyak 5 kali ayunan, maka membutuhkan waktu sebanyak 6,1 sekon dan periode yang dihasilkan yaitu 1,22 sekon dan percepatan gravitasinya 8,00 meter per sekon kuadrat. Kemudian, apabila diayunkan sebanyak 10 kali ayunan, maka waktu yang dibutuhkan yaitu 11,3 sekon dan untuk periode yang dihasilkan 1,13 sekon, untuk percepatan gravitasinya 9,32 meter per sekon kuadrat. Kesimpulan pada praktikum kali ini ialah faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode dalam ayunan bandul adalah panjang tali pada bandul. Karena semakin panjang tali, maka periode ayunan semakin besar dan frekuensi semakin kecil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.